Dikatakan oleh para ulama, misalnya masjid tidak boleh sholat berjamaah di masjid, pengajian dihilangkan. Ya, kita ikuti. Kenapa? Karena ini adalah informasi yang benar. Para ahli juga menjelaskan tentang sebetulnya virus ini lemah dan bisa dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Pamanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk-petunjukku, maka ia tidak akan ada rasa takut dan juga tidak akan sedih. Ya, informasi yang benar. Nah, kita ini banyak mendapatkan informasi-informasi yang salah, bahkan hoax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan summa anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyam. Wa ba'du, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku tercinta dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bisa memasuki sesi kedua dari kuliah online bertema SBBQ, sehat dan bahagia dengan barokah Al-Quran. Pada kesempatan sesi yang kedua ini, saya ingin mengupas tentang satu penyakit yang menyerang jiwa, menyerang kalbu, yaitu rasa takut. Sebetulnya kita kemarin sudah membahas tentang bahwa sakit yang dialami manusia itu bisa menyerang fisik, bisa menyerang akal, bisa menyerang kalbu. Yang kedua dan ketiga ini disebut oleh ulama sebagai maradun nafsi. Dan yang ketiga sakit ruh atau rohani. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyoroti apa yang sedang terjadi pada saudara-saudara kita, bahkan terjadi pada kita. Rasa takut yang sangat dengan mewabahnya virus corona. Hingga rasa takut ini berefek negatif. Baik itu pada kesehatan ruhani, kesehatan akal, bahkan kesehatan badan. Para ahli medis menyebutkan bahwa perasaan jiwa itu berdampak kepada sistem imunitas dalam tubuh kita. Sekarang ini kita sedang ada serangan virus corona. Para ahli juga menjelaskan tentang sebetulnya virus ini lemah dan bisa dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Dan imunitas tubuh kita itu juga dihadirkan dengan kondisi kejiwaan yang baik. Dalam kondisi rasa takut yang mencekam, ini mengurangi daya tahan tubuh kita. Kekebalan tubuh kita tidak bekerja dengan baik karena dia kehilangan kebahagiaan. Saya tidak begitu ahli untuk menjelaskan tentang hal ini.
Tetapi banyak sekali saran bahwa menghadapi virus corona ini salah satu caranya adalah dengan meningkatkan imunitas diri kita. Dan imunitas itu hadir atau muncul dari rasa jiwa kita juga. Maka banyak yang menyarankan jangan pernah kehilangan kebahagiaan. Walaupun kita harus melakukan lockdown, social distancing, atau sekarang physical distancing, ini nggak boleh membuat kita takut mencekam. Saudara-saudara, saya menyampaikan bahwa kesedihan itu berefek pada kesehatan fisik, pada kesehatan jiwa, pada kesehatan ruh dan akal. Bahkan hilangnya kebahagiaan. Oleh karena itu, kita ingin menerapinya dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan keberkahan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 38 menyebutkan Famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk-petunjukku, maka ia tidak akan ada rasa takut dan juga tidak akan sedih. Jadi rasa takut ini kita harus hadapi, harus kita obati, harus kita kelola dengan nilai-nilai dari Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menyampaikan kepada kita agar kita bisa mengelola dengan baik dan mensikapi dengan benar apa yang sedang kita alami dari rasa takut itu. Setidaknya Allah menjelaskan kepada kita bahwa khauf adalah bagian dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan pada kita. Bisa berupa ujian, juga bisa berupa teguran. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nahl ayat 112. Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un." Dan Allah telah memberikan perumpamaan satu desa aminatan, satu daerah aminatan, satu negara yang penuh aman sentosa. Mutmainnatan, sentosa, tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari berbagai tempat. Dari laut ada rizki, dari gunung ada rizki, dari hujan ada rizki, gali tanah ada rizki. Begitu makmurnya negeri itu. Tapi sayang, harusnya mereka bersyukur, tapi mereka kufur. Kalau mereka bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, akan aku tambah. Wala in kafartum, apabila mereka kufur terhadap nikmat Allah, na'udzubillah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka dalam ayat 112 surat An-Nahl ini Allah mengatakan fakafarat bi an'umillah. Penduduk negeri itu kufur pada nikmat-nikmat Allah. Kufur bahwa itu dari Allah. Mereka merasa bahwa mereka kaya, negara itu makmur karena kehebatan negara itu. Kufur yang kedua, mereka tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur yang ketiga, mereka tidak mau berbagi dengan kenikmatan Allah itu kepada saudara sesama manusia lainnya yang membutuhkan. Dan kufur yang terakhir adalah saat mereka masih serakah terhadap nikmat-nikmat Allah yang dilarang. Saya mendengar katanya
virus corona ini sebetulnya karena manusia serakah. Virus-virus ini yang dulunya tempatnya di kelelawar, tapi kemudian kelelawarnya malah dimakan, sehingga kemudian virus itu pindah pada manusia. Wallahu a'lam, betul atau tidaknya itu wilayah medis para saintis yang mengetahuinya, karena ada hoax juga dari rame-rame juga bahwa virus ini rekayasa manusia. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa apabila kita kufur nikmat, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah akan cicipkan kepada mereka pakaian lapar dan takut yang sedang terjadi karena kufur. Bila kita tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sedang merasa tidak kufur kepada Allah, tapi kita juga malah kena, ya, kita juga malah kebagian sakitnya atau menjadi korbannya, nggak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ila akhir ayat. Jadi kabar dari ayat ini bahwa khauf itu bagian dari ujian, ya, termasuk kematian. Kematian saudara, kematian ayah, kematian ibu, kematian anak. Bisa jadi penyebabnya adalah virus ini. Kita melihat bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara kaum muslim rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat tentang taun. Pada saat mereka bertanya kepada Rasul, ini taun ini apa sih? Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa taun ini adalah azab Allah yang Allah kirimkan kepada orang-orang kafir, kafarat, yang kafarat bi an'umillah, kufur pada nikmat-nikmat Allah. Tapi dia rahmatun lil mu'minin. Tahun ini rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan satu kabar berita yang dahsyat sekali. Seandainya kita kena ta'un, kata Rasulullah SAW, at-ta'unu syahadatu kulli mu'min. Ta'un itu adalah pintu kesyahidan bagi seorang mukmin. Dalam hadis Bukhari Muslim, saat Rasulullah SAW menyebutkan ada 5 macam kematian syahid, Rasulullah SAW menyebut al-mat'un, orang yang sakit karena ta'un. Al-mabdun, orang yang meninggal karena sakit di perutnya, penyakit yang menyerang perutnya. Yang ketiga al-gharib, yang tenggelam. Yang keempat sahibul hadam, yang mati karena tertimpa bangunan, longsor, gempa. Ya, subhanallah. Kemudian baru al-syahid al-maqtul fi sabilillah, yang syahid terbunuh di medan perang. Kita ini yang 4 terdepan itu masih terbuka. Saat ada tsunami, banjir bandang, ada yang meninggal. Mudah-mudahan kalau mereka beriman, kan kita terima sebagai syuhada. Ada yang karena tertimpa bangunan karena gempa.
gunung meletus. Ya, syahid. Orang yang sakit karena, orang yang meninggal karena sakit bagian badan perutnya. Ya, jantung, liver, apalagi prostat, apalagi ginjal, meninggal dunia tidak tertolong. Itu syuhada insya Allah. Nah, jadi disinilah Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Ya. Di musim taun seperti ini, Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya untuk bersabar. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bersabar di rumahnya, karena sedang ada wabah taun, ada wabah virus, sekarang COVID-19. Kita bersabar di rumah karena kita tidak ingin mencelakai diri sendiri supaya tidak tertulari. Atau kita bersabar di rumah mengisolasi diri supaya tidak menulari orang lain. Sehingga kemudian kita meninggal, itu sudah syuhada. Bahkan walaupun kita tidak meninggal, tapi kita di rumah, kita mendapatkan pahala orang yang mati syahid seperti sedang berperang di jalan Allah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, menghadirkan dalam diri kita satu kebahagiaan, satu optimisme sebagai orang yang beriman. Jadi kita mengingat kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Ada yang meninggal di antara kita, diambil oleh Allah. Badan kita diurus oleh Allah. Sehingga rasa takut terhadap kematian ini tidak begitu mengganggu. Bahkan sebagian mereka yang sudah sangat cinta Allah dan ingin mendapatkan surganya, seperti Abu Ubaidah pada saat musim taun di Amwash, beliau tuh sampai berdoa, ya Allah berikan aku bagian dari rahmatmu itu. Maksudnya kena taun, dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Abu Ubaidah meninggal karena taun. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka memahami tentang hakikat apa yang sedang terjadi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau sudah sampai seperti ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mendapatkan salawat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hilang rasa takut ini tergantikan dengan rasa bahagia. Nah, bagaimana kita supaya betul-betul hadir dalam diri kita ini kebahagiaan dan hilang rasa takut? Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Silahkan dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Tadi yang saya sampaikan, bahwa mengikuti Quran itu akan menghilangkan rasa takut dari kita. Famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Karena berita-berita dalam Al-Quran itu menghibur kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang bertakwa dan yang berbuat saleh. Wa aslaha, melakukan kebaikan-kebaikan, maka tidak akan ada rasa takut. Ya. Faman amana wa aslaha. Ya. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain menyebut iman dan berbuat saleh, berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Ini ada dalam surat Al-An'am ayat 48. Nah, iman, takwa, amal soleh, salah satu di antara yang harus kita lakukan sebagai bentuk ketakwaan dan amal soleh kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, dicontohkan oleh para sahabat yang kemudian dipatwakan oleh para ulama. Ikhtiar, ya, ikhtiar itu membuat kita semakin yakin
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita dengan ikhtiar itu. Ya. Tapi di balik ikhtiar itu ada benteng yang paling kokoh. Apa? Ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian pada kita kecuali ada kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian ini dipagar dengan satu ketawakalan yang sempurna saat kita menggunakan firman Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap mental. Mari kita potret sikap mental para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 173-174. Alladzina qala lahum annas. Orang-orang yang berkata orang lain kepada mereka. Innan nasa qad jama'u lakum. Manusia-manusia telah bersekongkol, berkonspirasi menyerang kalian. Sementara kalian ini sangat sedikit. Ya, kira-kira kalau kita analogkan atau dikontekstualkan sekarang, virus sudah ada di mana-mana. Mengancam kalian. Banyak orang-orang sehat menjadi carrier. Dari sana, Jakarta terus merembak ke seluruh berbagai negeri. Seluruh dunia. Kesulitan. Fakhshawhum, takutlah kalian. Nah, ini yang membuat bisikan-bisikan takut kepada kita. Ya, ada setan jin, ada setan manusia. Dalam ayat berikutnya, inna syaitan itu, setan itu yukhawwifu awliya, membuat takut orang-orang yang dekat dengan setan. Teman-teman setan itu ada ketakutan. Fakhshawhum, takutlah kalian. Takutlah kalian dengan corona. Takutlah kalian dengan akibat-akibatnya. Dia menyerang ya tanpa permisi, tentu betul. Dia menyerang hanya dengan jarak 1 meter. Ya, teknologi dan sebagainya. Ini orang yang meninggal sedang jalan, meninggal sedang video-video dimunculkan. Itu membuat kita fakhshawhum, takutlah kalian. Tapi bagi mereka yang sudah terlatih seperti yang saya sampaikan tadi, punya iman, punya amal soleh, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang beriman, istiqomah dalam imannya, itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran pada saat ada orang yang mengatakan takutlah kamu. Fazadahum imanan. Justru mereka bertambah iman. Ya, mereka bertambah iman. Lalu mengatakan qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasilnya? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Ini konteksnya memang perang. Kita sekarang sedang perang dengan COVID-19. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Maka mereka akan menyudahi peperangan dengan COVID itu. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Ada kenikmatan dari Allah. Wa fadlin, dan karunia dari Allah. Ya. Kemudian apa? Wattaba'u ridwanallah. Mereka juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Mereka yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa panah-panah musuh, pedang-pedang musuh itu sudah ada alamatnya. Virus corona itu sudah ada alamatnya. Siapa yang akan kena sampai mati, siapa yang hanya akan terpapar, terjangkiti, tapi dia bisa mengalahkannya. Nah, kalau kita melihat perangnya Rasulullah SAW dulu, sahabat kemudian mereka bersemangat perang, itu bukan berarti mereka perang tangan kosong. Mereka sudah mempersiapkan pedang, senjata, tameng di tangan kirinya, pedang di tangan kanannya. Lalu mereka juga pakai baju besi. Bagi yang punya, Rasulullah SAW menggunakan baju besi. Pada saat perang Uhud, ketawakalan Rasulullah SAW.
Saudara-saudara, jadi kita pakai masker, kemudian kita melakukan social distancing, kemudian kita stay at home, kemudian kita cuci tangan, ya, kita menggunakan hand sanitizer, dan upaya-upaya yang lainnya, makan vitamin dan sebagainya. Ini adalah bagian dari bagaimana tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya keimanan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka juga ikhtiar. Sehingga rasa takut bisa dihilangkan dengan dua faktor. Rasa takut dihilangkan dengan dua faktor. Faktor pertama adalah faktor keyakinan kepada qada dan qadar dan ketawakalan kepada Allah. Faktor yang kedua adalah ikhtiar yang optimal. Kita tahu bagaimana virus itu sebetulnya. Jadi nggak perlu takut-takut banget. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kuliah online ini terkait dengan virus corona. Jadi kita perlu bergerak berdasarkan ilmu. Kalau dalam perang itu tahu musuh pakai senjata apa, mereka berada di mana, bagaimana cara nembaknya, ya, bagaimana panah mereka itu mematikannya seperti apa. Nah, kita pun demikian. Kita harus pelajari hakikat virus itu seperti apa, penularannya kayak gimana. Sehingga apa yang kita lakukan seperti dikatakan oleh para ulama, misalnya masjid, tidak boleh sholat berjamaah di masjid, pengajian dihilangkan. Ya, kita ikuti. Kenapa? Karena ini adalah informasi yang benar. Ya, informasi yang benar. Nah, kita ini banyak mendapatkan informasi-informasi yang salah, bahkan hoax, yang disebar oleh setan jin maupun setan manusia, yang targetnya adalah membuat orang panik dan takut. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah amanat dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khauf adza'u bihi. Apabila datang kepada mereka satu berita perkara tentang rasa aman dan rasa takut, mereka buru-buru menyebarkannya. Maksudnya bagaimana? COVID nggak ada apa-apanya. Ada ada Allah yang menjaga. Kalau orang sering ke masjid nggak mungkin kena corona. Yang kena corona itu adalah orang-orang yang makan kelelawar. Orang kafir, orang Islam nggak akan kena. Ini informasi yang salah. Sehingga disebarkan begitu saja. Membuat orang aman, nyaman, padahal ada dalam bahaya. Atau sebaliknya, begitu mudah menyebarkan sesuatu yang membuat orang takut. Ada orang tergeletak di di stasiun atau sedang di kereta, kejang-kejang, lalu kemudian di-share sambil dikasih tahu bahwa corona telah menyerang orang ini. Ya, lalu kemudian berita sekian informasinya yang sudah meninggal, sekian yang, apalagi kalau beritanya hoax. Ya, sehingga kemudian orang ada dalam kecemasan yang tinggi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan solusinya tidak harus langsung itu. Ya. Apa? Walau radduhu ila Allah wa radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastambituna minhum. Kenapa mereka itu buru-buru menyebarkan? Seharusnya mereka mengkonfirmasi dulu kepada Rasul dan kepada ulil amri. Bagaimana sebetulnya yang sedang terjadi. Bagaimana arahannya. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita menyebarkan berita hoax apalagi dari orang fasik. Harus tabayun dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sembarangan ikut men-share berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Ya, presiden akan melakukan ini, nanti dampaknya akan seperti ini. Orang akan ketakutan, negara akan chaos, orang akan ketakutan. Akhirnya kemudian terjadi kekacauan. Nah, dari kekacauan itu misalnya ada orang bunuh diri gara-gara mendengar berita dari kita yang salah. Ada orang melakukan tindakan-tindakan yang radikal gara-gara informasi yang salah dari kita. Ini bahaya. Nggak boleh terjadi. Ini orang fasik akan menyebar dan memanfaatkan, dan ini didorong oleh setan.
agar kita semakin kacau. Oleh karena itu, rasa takut kita, ya jangan kemudian kita sebarkan lagi rasa takut itu kepada orang lain. Apalagi kalau kita berani, tapi kita sengaja nakut-nakutin orang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kafa bil mu'mini isman ayyurawi akhahu." Cukup bagi seorang muslim itu sebuah perbuatan dosa apabila dia bikin kaget saudaranya, bikin saudaranya kalut, bikin saudaranya panik, yang disebut dengan terorisme, ya, menteror orang, menteror masyarakat, ya, menteror orang lain, bahkan bikin kaget doang, orang lagi ngelamun kita bentak tiba-tiba orang jantungan meninggal, kita berdosa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup sesi kita membahas tentang bagaimana mengelola rasa takut pada diri kita, ya, kemudian saya sudah sampaikan juga bagaimana mengelola rasa takut di tengah masyarakat. Mari kita amalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya, isti'adah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam isti'adahnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khawfi, minal hammi wal hazan, dari gelisah. Nah, gelisah ini kan muncul dari takut. Gelisah ini akibatnya, sumbernya adalah rasa takut. Rasa takut itu dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Karena kita tidak saring dulu, kemudian tidak punya filter iman, sehingga kemudian informasi yang kita lihat, informasi yang kita dengar itu membuat kita gelisah. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW berlindung kepada Allah minal hammi, dari rasa gelisah. Wal hazan, dan sedih. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Kaum muslimin rahimakumullah, saatnya kita saling memperlindungkan saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaudiukumullah ladzi la yadhi'u wada'ahu. Saya titipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyia-nyiakan titipannya. Saya titipkan kalian, hati kalian semua, hati antum semua kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dihinggapi rasa takut yang berlebih. Tapi rasa takut yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu bagus. Rasa takut yang membuat kita kemudian lupa akan aturan Allah, muncul keputusasaan, ada dalam kegundahan yang membuat kita semakin tidak sehat secara fisik. Karena takut yang berlebih itu, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memperlindungkan saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menggantikan rasa takut ini dengan rasa aman. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a. Menghamba kepada Allah, mendekat kepada Allah. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan hawa nafsu. Ada orang yang ingin mendekat kepada Allah, padahal sedang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam penyakit taun, tidak apa-apa, nggak sholat berjamaah, apalagi kalau Anda carrier, apalagi kalau Anda bisa menularkan kepada orang lain. Haram, kata para ulama, hukumnya datang sholat berjamaah. Kalau kita punya indikasi atau suspek kena virus ini, supaya kita tidak menzalimi orang lain. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan kita bisa berlanjut pada pertemuan besok lusa, membahas tema yang ketiga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wala'afu minkum. Jangan lupa sehat dan bahagia dengan barokah Al-Quran. Mendekat kepada Quran agar kita sehat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Insyaallah bagi saudara-saudaraku yang sedang atau punya suspek COVID, saya menyiapkan diri untuk memberikan bimbingan bagaimana menterapi diri dengan Al-Quran. Silakan hubungi di WA saya atau di Facebook saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.